Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agung Kurniawan, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan ke-3 tahun 2020 untuk LPTK Universitas Negeri Semarang dan Prodi Teknik Otomotif. Pada hari ini, hari Senin tanggal 30 November tahun 2020, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja yang saya laksanakan di SMK Negeri 4 Purworejo. Ini adalah formulir pendaftaran untuk uji kinerjanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Semua dalam keadaan sehat ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi ini, supaya kita diberi kesehatan serta kelancaran dalam melaksanakan praktek, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Untuk meningkatkan nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi padu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Ya, terima kasih. Untuk penyemangat kita dalam pembelajaran kali ini, masih ingat tentang yel-yel yang biasa kita ucapkan? SMK Bisa. Sekali lagi, SMK Bisa. Kalian juga wajib mengisi absensi yang ada di Google Form, yang linknya telah saya sampaikan melalui WhatsApp kelas kalian ya. Ya, silahkan kalian bisa mengisi absensi yang ada di Google Form.
diisi nama dan kelasnya. Tidak lupa saya juga mengingatkan kepada kalian untuk tetap mematuhi protokol COVID-19 dalam mengikuti semua kegiatan. Untuk motivasi kalian, tuntutlah ilmu setinggi-tingginya selagi masih dapat, ya. Jangan sampai nantinya kalian menyesal di kemudian harinya, karena sudah tidak ada waktu untuk mendapatkan ilmu yang semestinya kalian dapatkan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Engine Management System atau disingkat dengan EMS. Lalu untuk kadar pengetahuan yaitu mendiagnosa kerusakan EMS, lalu untuk kadar keterampilannya adalah memperbaiki kerusakan sistem Engine Management System. Lalu untuk tujuan pembelajaran kali ini ada dua macam, yaitu melalui membaca serta pengamatan video kalian dapat mengetahui fungsi komponen-komponen yang ada di Engine Management System. Lalu yang kedua, melalui praktik kalian diharapkan dapat memperbaiki kerusakan Engine Management System. Itu ya, ada tujuan yang wajib kalian capai untuk kegiatan pembelajaran pada pagi ini. Selanjutnya, untuk sebelum masuk ke materi yang ada, saya akan mereview materi sebelumnya. Adakah yang masih ingat tentang materi sebelumnya? Siap, saya. Ya, silakan Mas Ridwan. Materi sebelumnya MAP sensor dan sensor gas buang. Ada lagi yang lainnya? Siap, saya. Ya, silakan Mas MCC Siana. dan IAT. Ya, betul. Ada, itu adalah macam-macam sensor yang ada di sistem EMS. Ya, untuk praktek kali ini kita akan mendeteksi kerusakan yang ada di Engine Management System dengan menggunakan alat scan. Ya, alat scan, jadi alat scan itu adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi kerusakan apa yang ada di dalam sistem Engine Management System suatu kendaraan. Contohnya pada kendaraan Avanza Xenia. Itu ya, nanti kalian diharapkan dapat memakai alat tersebut dan dapat mendeteksi kerusakan apa yang ada di dalam sistem EMS suatu mesin tersebut. Nanti saya akan membagi menjadi 4 kelompok. Ya, 4 kelompok kalian di sini nanti saya bagi menjadi 4 kelompok. Lalu nanti kalian mempresentasikan hasil dari pengamatan atau praktikum kalian. Ya, nanti di akhir pembelajaran kalian wajib mempresentasikan hasil praktikumnya. Dan setiap kelompok satu yang mempresentasikan. Ya, nanti untuk waktu dalam praktikum saya beri waktu 30 menit. Itu ada yang ditanyakan? Siap. Ya, untuk pemakaian alat scan silahkan nanti lihat video berikut ini, nanti akan saya putarkan. Kalau yang OBD 2 biasanya ada di bawah setir, Pak ya. Umum onboard diagnosis. Tipe 2. Nah, kalau dia sudah connect, dia muncul merah. Merah. Oh, merah. Merah ya, betul. Aduh, saya gimana ya? Kita aja Pak, gitu aja Pak. Biarin gantian aja. Baru kontak on, udah kontak on, masuk ke diagnosis yang gambar ini Pak. Kalau ini memori, ini kan masih kosong lah hitungannya. Sip. Ini OBD 2 yang mobil-mobil hanya di scan mobil-mobil build up lah hitungannya.
istilahnya hanya di scan engine-nya saja. Oh, istilahnya airbag, SRS itu nggak bisa. Kalau yang ini komplit diagnosis. Oke, kita cari Daihatsu. Daihatsu. Oke, internasional. Oke, atau enter. Diagnosis. Nah, di sini ada auto search. Nah, ini nggak perlu. Oh, Avanza, Innova atau apa nggak perlu. Pakai yang EV engine. Kalau mau ke engine. Tapi kalau kita mau sistem search itu lama, Pak. Lama semuanya. Dia ngumpulin data dulu. Nah, kalau misalnya cek engine nyala, ke engine. Kalau balon nyala, ke airbag. Ya, betul. Nggak usah ke sistem search. Lama, Pak. Oke, kita ya. Oke. Engine, oke. Nah, oke. Nah, di sini ada menu DTC analisis, data analisis, flag recording, actuation test. Yang ini ada DTC, data trouble code analysis. Musik. Iya, makanya langsung bunyi, Pak. Nah, enggak ada trouble. Kalau kita bikin trouble, Pak ya, kita matikan dulu, Pak ya. Nah, oke. Signal. Ya, B05 sama air intake sensor. Posisinya di mana? Nah, beda ya. Kalau ini baru harus dihapus. Hapusnya iris. Oke. Oke. Ngap. Oke. Silakan. Selalu kalau ketemu habis diiris itu masuk lagi ke DTC-nya, Pak. Jadi untuk mengecek dan jangan lupa coba di starter. Nah, hilang, Pak. Lalu kalau menghapus posisi harus mati, kontak on, perbaiki, baru bisa dihapus, Pak. Tadi kan ada DTC. Nah, data analis ini untuk mengetahui RPM-nya, volume udara, terus temperatur engine semuanya, Pak. Tadi kan ada record. Nah, saya keluar. Ini flag record. Ini kosong, masih kosong. Karena belum menyimpan data yang kita save. Nah, ini cara nge-save-nya. Data analis. Record. Single. Otomatis dia sendiri ntar dia nge-save. Jadi bisa di print ya? Nggak bisa, Pak. Yes. Oke, ya. Oke, ya. Ya. Baik recorder. Di record ini. Ya. Tuh, Daihatsu internasional. Ini baru datanya. Nah. Ya, jadi istilahnya buat perbedaan antara sebelum dan sesudah. Oke. Nah, kalau yang aktuator tes ini untuk mengetes aktuatornya, Pak. Misalnya ISC-nya, radiatornya, terminal kontrol. Kalau itu kadang-kadang yang di Innova itu bisa open, mati dia. Oh, naik. Open berarti ISC buat langsamnya kan, idle speed control dia kebuka. Jadi udara lebih banyak, masuk banyak. Kita close, dia normal lagi, mati. Close, udara nggak ada yang masuk. Nutup. Nah, itu. Terus di sini ada fan steps 1. Ada radiatornya. Black on. Buat ngetes. Fan. Oh, kenapa sih mobil saya panas? Padahal ini semua normal. Tapi ternyata kita tes di fan-nya, relaynya, kabelnya nggak nyala. Ya, berarti ya ditelusuri, Pak. Bisa relaynya, bisa kabelnya, bisa. Mau dicoba? Menunya itu aja. Kita mulai. Ya, silakan ketua kelas membubarkan untuk melaksanakan praktikum.
Cabrak. Langkah penonton, gerak, jalan. Ya, ini adalah lembar LKPD yang nantinya wajib kalian isi ya. Nanti dalam praktikum silakan kalian isi untuk LKPD-nya. Jangan lupa cantumkan nama yang ada di kelompok kalian. Saya bagikan untuk LKPD-nya. Sudah dicermati. Nanti setelah ini silakan kalian langsung dapat melaksanakan praktikum. Ya, silakan dinyalakan alatnya, dipakai, dideteksi kerusakan dari engine stand ini. Trouble-nya apa, Mas? ISC, itu speed control. Itu speed control ya, bermasalah. Ya, silakan ditulis di dalam LKPD-nya yang nanti dipresentasikan ya di akhir pertemuan ini. Yang ada di engine stand ini, kerusakannya apa dengan engine scan itu? Kerusakannya ada di ISC atau idle speed control. Ya, ISC, silahkan ditulis di LKPD-nya. Kebaikannya silahkan kalian mencari di internet atau manual book. Terima kasih. Silahkan pakai alatnya untuk mendeteksi kerusakan unit mesin ini. Trouble-nya apa? Segmen yang bermasalah pada ISC. Ya, ISC-nya ya yang bermasalah silahkan ditulis di dalam laporan LKPD-nya. Ya, sudah bisa dikeluarkan untuk menu alatnya, lalu hapus data DTC-nya. Lalu nanti untuk perbaikannya seperti apa dan cara perawatannya seperti apa bisa kalian cari di manual book atau di internet. Itu selanjutnya nanti dipresentasikan di bagian akhir pertemuan kita. Terima kasih. Silakan bisa gantian untuk kelompok yang lainnya. Untuk mendeteksi kerusakan yang ada di unit engine stand ini, silakan dipakai alat engine scan-nya. Sudah? Kerusakannya apa? ISC. Ya, silakan ditulis di dalam LKPD-nya. Kerusakannya adalah apa? Kerusakan ISC atau idle speed control. Ya, itu nanti untuk perbaikannya silakan cari di internet dan buku manual. Nanti setelah selesai dipresentasikan, ya. Itu, terima kasih. Bisa dilanjutkan. Wait. Gimana hasil analisa kalian? Sudah jadi? Sudah. Ya. Gimana hasil analisa kelompok kedua? Sudah? Siap. Gimana hasil analisa kelompok ketiga? Sudah. Ya. Ya, silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil praktikumnya. Siap. Ya, saya di sini mewakili kelompok 1 ingin membacakan hasil praktikum dari kelompok 1. Kerusakan, ISC rusak. Gejala, ketika AC dihidupkan, putaran idle mesin naik turun dan seperti akan mati. Perbaikan, buka dua baut yang ada pada aktuator ISC dan bagian ujung dari ISC diamplas halus sampai kerak-kerak yang menempel tidak ada. Langkah kedua, pasang kembali komponen ISC tersebut dengan benar. Langkah ketiga, nyalakan mesin. Mesin belum normal karena ECU masih merekam kerusakan. Langkah kelima, cabut sekring EFI pada box sekring untuk merestart ECU selama 10 detik lalu pasang kembali. Langkah keenam, hidupkan mesin. Sudah, sekian
Ya. Presentasi dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya kelompok 2, silakan mempresentasikan. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari praktek kelompok kami. Hasil praktek kelompok kami adalah ISC rusak, gejala mesin putaran idle tidak stabil. Perbaikan pertama, buka 2 baut yang ada pada aktuator ISC dan bagian ujung dari ISC diamplas lalu sampai kerak-kerak yang menempel tidak ada. Kedua, pasang kembali komponen ISC tersebut dengan benar. 3, nyalakan mesin. 4, mesin belum normal karena ECU masih merekam kerusakan. 5, cabut sekring FB pada box sekring untuk merestart ECU selama 10 detik lalu pasang kembali. 6, hidupkan mesin. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Saya dari kelompok 3, saya mewakili kelompok 3 untuk membaca hasil praktek itu ISC yang rusak. Gejala yang ditimbulkan: 1, mesin putaran idle tidak stabil. 2, ketika AC dihidupkan putaran idle mesin naik turun dan seperti akan mati. Perbaikan: 1, buka 2 baut yang ada pada aktuator ISC dan bagian ujung dari ISC diamplas lalu sampai kerak-kerak yang menempel tidak ada. 2, pasang kembali komponen ISC tersebut dengan benar. 3, nyalakan mesin. 4, hidupkan mesin. Langkah yang kelima, putaran idle mesin menjadi stabil atau normal pada kisaran 800 rpm. Ya, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, untuk kesimpulan praktikum kali ini dapat saya simpulkan. Ya, terima kasih. Ini ada video tentang pembersihan ISC ya. Tadi kan problemnya tentang ISC, jadi cara pembersihannya kalau ISC itu seperti ini. Kalian bisa lihat di video yang akan saya tampilkan berikut ini. Mohon diperhatikan. Ini saya akan membersihkan ISC. Apa itu ISC? ISC adalah idle speed control. Jadi yang mengatur mesin saat idle, yang mengatur RPM mesin di 800 atau ketika AC menyala di 1000 RPM. Inilah dia namanya ISC. Tugasnya untuk mengatur RPM apabila mesin hidup. Ya. Kenapa ISC ini harus dibersihkan? Dikarenakan ada udara yang melewati dari filter udara, melewati intake manifold melalui ISC. Jadi kalau dia ISC-nya kira-kira 10.000 km atau bahkan lebih dari 10.000 km harus dibersihkan untuk menjaga aliran udara agar tetap optimal menuju ke intake manifold. Nah, untuk membersihkan ISC, pertama kita lepas dulu soketnya, konektor yang ke ISC seperti ini. Setelah melepaskan konektornya, lepaskan 2 buah baut obeng plus di sini dan di sini. Nah, saya akan melepaskan, hati-hati melepasnya takut bautnya selek. Ya, ini dia baut ISC-nya sudah dilepaskan. Sekarang kita tarik 2 buah baut yang sudah dilepas. Sekarang kita tarik. Nah, ini dia ada kotoran pada ISC-nya menyebabkan tarikannya idle-nya tidak bagus ya. Ya, kotoran berupa debu-debu berwarna hitam. Ini kita bersihkan. Nah, ini dia lubangnya seperti ini, kotor berwarna hitam dan ada debu kerak-kerak yang menempel. Nah, ini sekarang kita bersihkan menggunakan karburator cleaner. Ya, kita bersihkan ISC ini menggunakan karburator cleaner. Ya, caranya adalah siapkan karburator cleaner, kemudian kita semprotkan karburator cleaner pada ISC.
Kemudian kita diamkan dulu, nanti kita lap. Ya, selanjutnya kita bersihkan lubang ISC ini menggunakan karburator cleaner. Awalnya hitam seperti itu ya, kita bersihkan. Kemudian kita ambil lap, kita lap. Ini dia kotorannya, bisa dilihat kotor sekali. Tuh lubangnya, kayak kita bersihkan lagi. Sekarang kita pasang ISC nya ini yang udah kita bersihkan. Dipasang, udah bersih ya. Sekarang kita pasang. Sebelum dipasang, kasih oli dulu bagian sealnya sini. Ya, ini ISC yang udah kita bersihkan. Kita pasang pada lubangnya. Kita isikan oli dulu sedikit bagian sini, bagian ring yang warna merah. Kemudian kita yang ada di atas dan bawah. Ya, sudah dipasang bautnya. Kemudian kita pasang soketnya. Sudah dipasang, sekarang kita coba nyalain. Sekarang kita coba lagi untuk menyalakan, apakah dia sudah mau normal atau belum. Nah, sudah turun. Ya, sudah ke 800. Sekarang kita coba kita gas. Nah, tadi kerusakannya adalah ISC atau idle speed control. Lalu gejalanya ada dua macam, yaitu yang pertama putaran idle mesin tidak stabil. Yang kedua, apabila AC dinyalakan, mesin akan mati. Untuk perbaikannya adalah buka baut ISC. Lalu amplas bagian ujung ISC dengan amplas halus, atau bisa menggunakan WD untuk membersihkan bagian ujung ISC-nya. Lalu selanjutnya pasang kembali ISC pada posisi yang betul. Lalu nyalakan mesin. Apabila di situ masih kerusakannya masih belum betul, matikan mesin kembali. Lalu ingat, kalian memakai engine scan ya. Engine scan tadi kalian wajib menghapus data DTC-nya. Apabila data DTC-nya belum kalian hapus, maka EV tersebut masih merekam kerusakan yang ada. Jadi walaupun sudah dilakukan pembersihan, untuk EV-nya masih merekam kondisi yang sebelumnya, belum dihapus untuk data DTC atau data kerusakannya. Tuh, ada yang ditanyakan untuk praktikum kita pada pagi ini? Tidak, kalau tidak bisa kita simpulkan untuk pembelajaran pada pagi ini bahwa sistem engine management system, alat yang digunakan untuk melakukan deteksi kerusakan adalah engine scan. Dan pemakaian engine scan itu wajib melalui SOP yang ada. Nah, untuk materi selanjutnya adalah EV yang ada pada mesin diesel. Jangan lupa bagi kalian yang belum mengisi link dalam Google Form, silakan kalian isi link absensi tersebut, karena saya lihat
masih ada beberapa yang belum mengisinya. So, kalian juga wajib mengikuti protokol COVID-19 dalam semua aktivitas. Ya, itu pesan-pesan dari saya. Saya akan mendengarkan yel-yel sekali lagi sebelum menutup pembelajaran kali ini. SMK bisa. Sekali lagi, SMK bisa. Kita cukupkan pembelajaran pada pagi ini. Semoga ilmu yang kita dapat pada pagi ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas memimpin berdoa dan membubarkannya. Sabra